Kids, ketemu lagi sama Kak Clarissa nih. Hari ini Kak Clarissa dapat tugas untuk bercerita tentang apa? Pertobatan. Kira-kira Dede Joel Kids, pertobatan itu apa ya? Bertobat itu apa ya? Kita tanya dulu ya sama Mbah Google ya. Kita dengerin ya apa ya kata Mbah Google ya. Bertobat adalah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah yang tidak benar di mata Tuhan dan tidak akan mengulanginya. Oh gitu, ternyata kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau itu kan menurut Mbah Google ya. Kalau sekarang kalau menurut Alkitab kita apa ya? Coba yuk kita baca ya. Yeremia 18 ayat 11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Nah itu ya adik-adik ya. Berarti kita bertobat apa? Memperbaiki tingkah laku kita yang salah, tingkah laku kita yang keliru. Jadi tingkah laku yang betul. Oke adik-adik, Kak Klar mau cerita nih tentang salah seorang tokoh Alkitab. Ya, adik-adik mau dengerin kan? Halo Jengklar. Long time no see, Jeng. Siapa namanya? Siapa? Ayo. Inem. Betul. Wah, bener pinter ya. Ya ampun. Dandanan kamu kok, Nom? It's style Kak. Style? Ya, Oke. style. Pita? Ya, ini bagus kan? Kacamata? Oh, of course beli di Jerman ini Jerman. Beli di Jerman. Jerman, Oke. guys, Jerman. Tas sampai bawa 2 gini. Oh, Hermes. Oke. Hermes guys, Hermes. Ini nih sendal sama sepatu harus dipakai barengan. Oh, it's style. Oke. Jengklar tidak tahu style. Saya ya style sih. Yes, Oke. style. Gini nih adik-adik Joel Kids ya. Ini temennya Kak Klar. Namanya Inem. Bukan Inem? Oh. Kan namanya Inem. Saya sudah ganti nama dong, Jeng. Ganti adik-adik Joel Iya Kids. dong. Panggilnya siapa sih? Keren gini ganti namanya jadi Jeng. Oh, Jeng. Oke. Sudah. Oke. Gini loh, Inem. Kak Klar tuh kan lagi cerita sama adik-adik Joel Kids di rumah. Betul. Ya kan? Yes. Jeng Em ya? Yes. Jeng Em. Correct. Jeng Em nanti boleh duduk di sana. Oke. Dengerin firmannya Kak Klar. Adik-adik di rumah juga ya, sama ya. Oke? Oke? Of course. Oke, it's Oke okay. ya. It's okay. So, Ini beneran fashion ya? yes, it's fashion, you know. Harajuku. Oh, It's Harajuku style. Oke. Yaudah deh adik-adik Joel Kids, biar Inem duduk dulu, kita lanjutin firmannya ya. Oke, Inem? Oke. Bye. Bye, Jeng. See you later, guys. Bye. Oke deh adik-adik, kita lanjut aja ya ke firman selanjutnya ya. Adik-adik kita kembali ya ke topik ya. Tadi Kak Klar mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab namanya Paulus. Paulus itu sebelum jadi namanya Paulus dia punya satu nama loh adik-adik. Siapa ya kira-kira ya adik-adik Joel Kids tahu nggak? Namanya siapa? Oh betul, namanya Saulus. Nah Saulus ini adik-adik sukanya menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia itu sampai mengirimkan surat kepada pemerintahan imam besar. Dia mengirimkan surat untuk diberikan kuasa menangkap orang-orang laki-laki, perempuan yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh, ketika Saulus jalan ke Damsyik, Saulus mau pergi ke Damsyik nih adik-adik. Ketika jalan di situ ada cahaya yang menerangi Saulus. Dan akhirnya Saulus pun jatuh adik-adik. Ketika itu apa yang didengar sama Saulus adik-adik? Ada dari cahaya itu keluar suara adik-adik. Berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Waduh, Saulus pun ketakutan adik-adik. Dia berkata, siapakah engkau? Tuhan?
Dan akhirnya dari cahaya itu mengeluarkan suara lagi adik-adik. Aku Tuhan yang engkau aniaya. Tahu nggak adik-adik habis itu apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus akhirnya nggak bisa melihat adik-adik. Matanya dibutakan. Dia nggak bisa ngelihat. Sampai akhirnya dia harus berjalan sampai digandeng nih sama teman-temannya. Untuk berjalan melanjutkan perjalanannya ke kota Damsik. Habis itu di Damsik nih adik-adik, di kota Damsik ada murid Tuhan Yesus. Namanya Ananias. Ananias juga mendapatkan perintah dari Tuhan adik-adik. Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Ananias diminta sama Tuhan untuk mendoakan Saulus. Akhirnya Ananias tuh mikir adik-adik, loh kan Saulus itu kan orang-orang yang mau menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan ya. Masa aku harus mendoakan ya? Tapi karena Ananias taat melakukan perintah Tuhan, Ananias pun mencari Saulus. Dan akhirnya Ananias bertemu dengan Paulus adik-adik. Waktu itu Ananias mendoakan Saulus. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah 3 hari Saulus tidak bisa melihat, setelah bertemu dengan Ananias, Ananias mendoakan Saulus. Dan akhirnya mata Saulus akhirnya kembali bisa melihat lagi adik-adik. Saulus memberikan dirinya untuk dibaptis dan Saulus mulai hari itu dia bertobat. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ Saulus akhirnya berganti nama menjadi siapa? Yes, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita pertobatan tentang pertobatan siapa? Paulus. Adik-adik, Kak Klar mau tanya nih, adik-adik pernah nggak sih ngelakuin kesalahan? Pernah nggak? Kalau Kak Klar pernah sih. Kadang Kak Klar ngelakuin kesalahannya tuh sengaja atau nggak sengaja. Kalau adik-adik di rumah pernah nggak? Pernah ya pastinya ya. Ya sengaja nggak sengaja yang penting kan itu salah ya. Ya kan? Nih misalnya gini nih. Kan adik-adik mungkin kalau berbohong itu ada ini ya. Ada alasannya ya. Nih gini nih, Kak Klar mau kasih tahu. Misalnya gini nih adik misalnya ya. Gini, kan mamanya adik-adik kalau di rumah nih suka masak. Terus adik-adik dikasih nih makanan. Nih ya buat makan siang kamu. Terus ternyata adik-adik gak suka makanannya. Adik-adik gak suka, kok sayurnya banyak banget ya mah. Aku daripada aku dimarahin sama mamaku, mendingan aku buang aja sayurnya. Tapi nanti ketika mama tanya sama aku bakalan bilang, enggak kok, habis. Daripada mama nanti marah-marah, kan mendingan aku bohong ya. Ayo ada gak yang kayak gitu? Hah? Ada? Ya tapi kan itu adik-adik buat kebaikan. Enggak lah adik-adik, namanya juga bohong. Ayo pernah dengar gak lagu? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, tetap aja kan adik-adik. Bohong mau alasannya apa demi kebaikan atau apapun, tetap aja kan, salah kan. Anak Tuhan gak boleh bohong kan? Iya, hari ini kita mau belajar ya kayak Paulus ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau bertobat, kita mau mengakui dosa kita. Nah, duduk ya yang tenang. Inem. Kamu duduk yang tenang ya. Ya, dengerin lu ya apa yang Kak Klar dengerin ya. Dengerin lu ya apa yang Kak Klar katain ya. Kak Klar ceritain ya. Dengerin? Oke, sip. Waduh Jengklar. Halo Nom. Ya ampun. Gimana toh? Jebulane aku ki salah yo. Salah, Iki keliru. dudu fashion iki jenenge yo.
baru It's not fashion. not fashion. Yes. Keliru ndak tuh adik-adik? Keliru ndak tuh? Ya fashion sih fashion ya adik-adik ya. Tapi tuh lihat, Inem masa pakai sendal sama sepatu dipakai barengan. Yes. Terus tasnya Inem pakai dua-duaan tas buat apa ya adik-adik ya? Aduh Sajane, gimana? Sebenere aku ki ketok pengen pamer ngono lho Kak. Pengen Ternyata pamer, mau ingin pamer Kak Klar. Oh mau pamer. Soalnya toh aku baru beli iki Kak. Oh baru ini, Jeng. Oh pantes. Iya. Terus ini juga berarti mau Iya, pamer. Ini baru beli semua ini, terus aku bingung mau pamer kemana. Pantes. Yo tak pakai semua. Oh gitu. Iya. Ya udah. Ya aku salah Jengklar ya ampun. Iya. Jebulane koyo seperti ini tuh salah Jeng. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Bener ya adik-adik ya. Kalau kita mau fashion juga harus yang benar ya adik-adik. Nggak cuman gini. Tapi ternyata adik-adik, Inem ternyata mau pamer. Iya salah itu Salah ya Jeng, ternyata ya Jeng. Tapi dan dengerin Firman. Berarti Sudah. ya. Berarti tahu ya kalau Inem salah ya. Iya saya tahu ya Jeng. Oke, ya Maaf udah. ya Jeng ya. Nggak apa-apa. Tadi malah pamer aku Jeng. Nggak apa-apa ya adik-adik JL Kids ya. Yang penting Inem sudah tahu kalau apa yang dipikirkan kalau fashion kayak gini ternyata salah. Biar Inem ini nggak dilihat aneh sama teman-temannya. Bener nggak adik-adik? Betul. Betul. Maaf juga ya adik-adik ya. Nah, Jeng 6 nih malah mau pamer ini. Maaf ya itu salah. Nggak boleh ditiru. Nggak apa-apa. Habis ini ganti baju yang bener. Sepatunya ya dipakai yang sama. Sendalnya dipakai yang sama. Oke, Jeng. Oke, Jeng. Oke. Thank you ya Jeng. Saya lanjut lagi. Oke. Goodbye. Bye. Nah adik-adik, tadi ceritanya Inem ya. Oke deh. Oke adik-adik JL Kids, kita mau lanjut ya. Kita mau lanjut belajar tentang bertobat. Nah, langkah yang pertama apa sih adik-adik yang harus kita lakukan kalau kita mau bertobat? Oke, yang pertama itu kita harus sadar kalau kita melakukan kesalahan. Terus kita mengaku dengan mulut kita kalau kita melakukan kesalahan. Nih, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kak Klar bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ianya siapa yo? Ianya siapa? Betul, pastinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa kita. Tapi yang pertama kita harus sadar dulu nih adik-adik. Sadar itu gimana sih? Gini loh, sadar itu ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan salah, ya kita harus mengiyakan kalau kita tuh melakukan kesalahan. Terus yang kedua itu berarti kita harus mengakui dengan mulut kita. Gak cuman di dalam hati aja, cuman ngomong, aku salah ya, oke aku salah. Gak cuman gitu adik-adik, tapi kita mengakui dengan mulut kita kalau kita melakukan kesalahan. Nih contohnya gini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pernah nggak, kalau dulu sih Kak Klar waktu zaman Kak Klar sekolah, Kak Klar tuh pernah adik-adik ngumpetin nilainya Kak Klar yang jelek. Habis ya kayak tadi sih alasannya biar mama papanya Kak Klar tuh nggak ketahuan, nggak ngerti kalau nilainya Kak Klar itu jelek. Tapi ketika kebenaran terungkap adik-adik, ketika mamanya Kak Klar ngambil rapot, akhirnya tahu dong ya, kan rapot nggak mungkin bohong ya. Rapot kan menunjukkan hasil nilai-nilainya Kak Klar. Akhirnya kebenaran terungkap adik-adik. Dan mamanya Kak Klar tahu kalau Kak Klar selama ini bohong. Kak Klar ngumpetin nilai-nilainya Kak Klar yang jelek. Nah di situ kalau adik-adik yang seperti kayak gitu, ngelakuin kesalahan kayak gitu, yang pertama kita harus sadar dulu. Kak Klar harus menyadari apa yang Kak Klar lakukan itu salah. Yang Kak Klar lakuin itu berbohong sama mamanya Kak Klar. Terus setelah Kak Klar dimarahin, pasti dong ya dimarahin ya. Orang Kak Klar ngelakuin kesalahan, Kak Klar harus ngakuin.
Adik-adik juga kalau adik-adik ngelakuin kesalahan, adik-adik juga ya harus ngomong kalau kita melakukan kesalahan. Kita harus ngomong adik-adik, nih misalnya kalau adik-adik ngelakuin kesalahan di rumah, berarti adik-adik harus ngomong sama mama, sama papa. Atau sama, mungkin kalau yang tinggal di rumah sama opa omanya juga boleh ngomong sama opa omanya. Nanti kalau ngelakuin kesalahannya di sekolah, ngomong sama siapa? Ya ngomong sama gurunya, ngomong kalau aku ngelakuin kesalahan. Bisa juga ngomong sama kakak sekolah minggu kalau ngelakuin kesalahan. Terus kalau ada pendetanya di gereja juga boleh ngomong kalau ngelakuin kesalahan. Itu yang namanya menyadari kalau kita salah dan kita mengakui dengan mulut kita. Nah kadang sih memang sih adik-adik, kita kadang pernah ya adik-adik melakukan kesalahan, kita nganggep itu yang kita lakuin itu benar. Tapi ternyata setelah kebenarannya terungkap, ternyata apa adik-adik? Ternyata yang kita lakukan itu salah. Nah itu ya, kalau adik-adik sudah sadar, adik-adik sudah tahu kebenarannya kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik cepat sadar dan adik-adik mengakui ya. Oke, nih yang kedua setelah adik-adik mengakui dan adik-adik sudah sadar kalau adik-adik melakukan kesalahan, kita harus minta pengampunan. Nah minta pengampunannya kepada siapa sih? Minta pengampunannya kalau Kak Klar bilang sih kedua orang nih, kedua sisi. Siapa ya yang pertama? Yang pertama kita minta maafnya sama siapa yang kita jahati. Misal adik-adik berantem di rumah sama adiknya apa kakaknya, minta maafnya ke siapa? Betul, minta maafnya pasti ke kakak atau ke adik. Atau di sekolah, nggak sengaja nih adik-adik mukul temennya, itu kan melakukan kesalahan toh? Nah, adik-adik juga harus minta maaf sama temennya. Terus kalau nggak taat sama guru, dibilangin, kamu harus minta tolong ya, Bu Guru ambilin buku di ruangan Bu Guru. Tapi ternyata nggak diambilin, nggak taat. Nah, minta maaf dong sama Ibu Guru. Kalau ngelakuin kesalahan sama papa mama juga minta maaf. Dan yang kedua, paling penting nih adik-adik, minta maafnya sama siapa? Yang punya hidup kita siapa? Betul, sama Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak sih? Tuhan Yesus tuh sudah nebus dosa kita loh. Makanya kita tuh harus minta maaf sama Tuhan Yesus kalau kita ngelakuin kesalahan ya. Menebus dosa kita, menebus hidup kita tuh gimana sih Kak? Tandanya Tuhan Yesus itu sudah membayar hidup kita. Nih. Contohnya ya adik-adik ya. Contohnya ya. Wow. Kak Klar tadi ke toko mainan. Terus ada mainan baru nih adik-adik. Tapi gimana ya biar mainan ini jadi miliknya Kak Klar ya? Bagus sih. Iya dong pastinya. Kita harus membayar nih biar mainan ini bisa jadi miliknya Kak Klar. Oke, kita bayar ya. Nah adik-adik ini nih gini. Tadi kan ceritanya Kak Klar sudah punya mainan baru, dengan Kak Klar bayar, Kak Klar bisa dapetin mainannya itu ya. Jadi mainannya jadi miliknya Kak Klar. Sama adik-adik, kayak hidup kita nih. Ketika kita jatuh dalam dosa, hubungan kita kan sama Tuhan jadi jauh ya. Ya enggak? Nah di situ Tuhan menebus, membayar kita dengan apa? Sip, keren banget adik-adik berarti tahu ya. Dengan wafat di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Mahal banget ya Tuhan membayar kita ya adik-adik ya. Akhirnya apa? Kita ini setelah Tuhan menebus dosa kita, Tuhan menebus hidup kita, akhirnya kita dekat lagi sama Tuhan. Dan hidup kita, hidupnya Kak Klar, hidupnya adik-adik Joel Kids, hidupnya papa mama Joel, adik-adik Joel Kids, miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Maka itu, tadi kan Kak Klar bilang, kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik juga harus yang paling penting. Loh, sampai Kak Klar garis bawah itu, harus paling penting. Wah, berarti penting banget nih. Adik-adik harus minta maafnya kepada siapa?
Betul, kita minta pengampunan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membayar hidup kita, adik-adik. Tuhan sudah membayar mahal banget. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak minta maaf sama Tuhan Yesus. Yang ada nanti Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus merasa kalau hidupnya kita ini sudah dibayar, tapi adik-adik melakukan kesalahan terus. Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf sama orang yang kita salahi dan minta maaf sama Tuhan Yesus. Kan tadi di ayat sebelumnya yang Kak Klar katakan, kan dikatakan apa? Ia adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Jadi adik-adik jangan pernah takut mengakui kesalahan adik-adik sama Tuhan Yesus dan minta pengampunan. Oke? Nah, terus nih adik-adik, yang ketiga nih adik-adik yang paling penting. Ketika kita sudah minta maaf, ketika kita sudah mengakui apa kesalahan kita, paling penting nih adik-adik. Supaya kita tuh gak jatuh lagi dalam dosa, ngulangin lagi kesalahan. Tadi kan pertama-tama Kak Klar bilang apa? Bertobat itu apa? Punya janji. Kalau sudah bertobat, gak mau mengulanginya lagi. Nah ini nih adik-adik yang paling penting nih. Jangan sampai ketika kita sudah tahu mana yang benar, tapi kita ngulangin lagi kesalahan, kita ngelakuin lagi dosa. Nggak boleh ya, no ya, adik-adik Joel Kids nggak boleh. Nih yang paling penting nih, yang paling penting yang terakhir, langkah ketiga yang terakhir. Yaitu apa? Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk menuntun hidup kita, untuk memimpin langkah kita, untuk memimpin apapun yang kita lakukan. Apa adik-adik? Iya, kita berdoa. Kita minta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita. Tiap pagi adik-adik berdoa. Berdoa enggak? Pastinya ya berdoa ya. Iya, kita minta Tuhan Yesus pimpin langkah kita Tuhan. Supaya aku enggak ngelakuin sesuatu yang salah. Aku tahu minta sama Tuhan, minta Roh Kudus buat hadir di tengah-tengah kita adik-adik. Supaya kita tahu nih adik-adik, mana nih yang harus kita lakukan, mana yang kita nggak boleh lakuin. Supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita selalu membuat Tuhan Yesus disukakan. Nih, Kak Klar punya cerita nih adik-adik. Ketika adik-adik ini misalnya ada di satu kumpulan, ada temennya adik-adik yang ngajakin, kalau enggak nih apa? Ngajakin apa? Ngerokok. Boleh nggak sih adik-adik ngerokok tuh? Nggak boleh ya pastinya ya. Ya emang sih di Alkitab tuh nggak ada tulisan dilarang merokok. Nggak ada. Tapi adik-adik tahu kan? Kalau ngerokok itu nggak baik buat badan kita. Sampai di bungkusnya rokok aja ada tulisannya, tidak baik untuk kesehatan. Berarti nggak baik dong buat tubuh kita kan? Nah tadi kan sudah dikatakan kalau tubuh kita ini milik siapa? Tuhan Yesus, milik Tuhan. Tubuh kita ini baitnya Tuhan. Berarti boleh nggak kalau buat baitnya Tuhan ini jadi rusak, jadi banyak penyakit? Nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Nah terus kalau ada yang nawarin buat cobalah satu aja, kamu kan nggak pernah nyoba. Boleh satu. Boleh nggak? Mau nggak? Katakan tidak ya adik-adik ya. Nggak boleh, nggak mau. Terus tapi adik-adik, kalau adik-adik terus ada di situ, adik-adik kan sudah tahu nih. Adik-adik sudah dengar firman, adik-adik sudah tahu ceritanya kalau ngerokok itu nggak dibolehin. Tapi kalau adik-adik terus ada di situ, adik-adik nggak berani ngambil keputusan, lama-kelamaan pasti adik-adik nanti juga ikut nih masuk nyobain ngerokok, ya enggak? Itu fungsinya, kenapa kita harus minta sama Tuhan yang mimpin hidup kita. Biar Tuhan tuh yang terus ngajarin kita nih adik-adik, yang terus memimpin kita. Biar Tuhan tuh yang selalu ngingetin kita, supaya kita enggak ikut terjerumus, kita enggak ikut masuk melakukan kesalahan.
Kalau gitu, adik-adik kan punya Tuhan. Adik-adik kan sudah diingetin sama Tuhan. Adik-adik harus berani meninggalkan teman adik-adik yang mau ngajakin adik-adik melakukan kesalahan. Tapi Kak, nanti kalau aku ninggalin temanku, aku nggak punya teman lagi dong. Aku sedih, aku pergi sama siapa nanti, aku nggak kemana-mana, aku nggak punya teman. Jangan salah, ketika adik-adik mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup adik-adik semua Joel Kids di sini, Tuhan ada dan Tuhan pasti akan memberikan teman yang lebih keren, teman yang lebih baik, dan Tuhan akan memberikan sukacita. Dan Tuhan gak pernah ngizinin anak-anaknya itu merasakan kesepian. Ya, oke ya adik-adik ya. Jadi yang paling penting ketika kita sudah mengakui, kita sudah sadar kalau kita salah, kita juga sudah meminta pengampunan sama Tuhan, kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita supaya Tuhan yang mimpin hidup kita. Kita nggak ngelakuin yang salah lagi. Oke? Oke adik-adik, kita sudah belajar tentang bertobat ya. Tadi kita juga udah belajar tentang bagaimana Paulus bertobat ya adik-adik ya. Dan akhirnya Paulus menjadi pelayannya Tuhan yang luar biasa. Sampai-sampai adik-adik, kalau adik-adik tahu di kejadian Kak Klar salah ngomong. Di perjanjian, iya betul. Di perjanjian baru, setengah dari perjanjian baru menceritakan bagaimana Paulus melayani Tuhan, menceritakan kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tadi kita juga udah belajar ya tentang si Inem nih, yang dia mikir kalau apa yang dia pakai itu benar, tapi ternyata keliru, betul sekali. Yuk adik-adik, sekarang kita mau minta sama Tuhan, kita mau terus menyerahkan hidup kita mau undang Tuhan untuk hadir, yang memimpin hidup kita. Biarkan kita terus berjalan sama Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kita mau melakukannya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya Rayana Kiara layana syukur layana ya kara layana syikir ya layana syikir. Ya Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau Joel Kids, seperti lagu ini dikatakan, kita bisa loh menerima kebenaran itu dari mana adik-adik? Dengan kita mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan firman adik-adik, seperti dikatakan kalau firman itu akan membebaskan kita, memerdekakan kita. Dari apa? Ya dari dosa, dari kesalahan. Makanya adik-adik, ketika ada firman yang dinyatakan, jangan pernah bosan-bosan ya adik-adik untuk mendengarkan firman. Karena di situ kita akan memperoleh kebenaran yang membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Kakak mau aja adik-adik untuk menyanyikan lagu ini. Kakak mau aja adik-adik mengulang lagu ini dari awal. Bersihkan hatiku Tuhan. Katakan semuanya dengan firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan.
Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa. Buat hari ini Tuhan, kami mendengarkan satu firman kebenaran-Mu lagi Tuhan. Buat kami bisa Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar lagi Tuhan untuk mengakui kesalahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengundang Engkau lagi Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau tempat kami bisa berpegang Tuhan. Tempat kami mengandalkan Tuhan. Dan tempat kami bisa percaya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami sangat butuh Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semakin banyak dunia menawarkan hal yang aneh-aneh Tuhan. Kami harus paham Tuhan, apa yang benar, apa yang salah Tuhan. Dan dari mana kami tahu Tuhan, ya hanya dari Engkau Tuhan. Kami mengetahui kebenaran itu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu menjagai kami Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu memimpin langkah kami Tuhan. Kami minta Tuhan kepadamu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu Tuhan dari tangan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Yes Bapa, biarkan hidup kami Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan dari hidup kami Tuhan, kami bisa Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di hidup anak-anak-Mu Joel Kids Tuhan, ada terang dan ada garam Tuhan. Ketika mereka berada di lingkungannya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat Tuhan. Mereka bisa menjadi contoh Tuhan. Ketika mereka belajar Tuhan untuk bertobat Tuhan, ketika mereka belajar untuk mengakui kesalahan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga bekerja Tuhan. Dan teman-teman yang melihat anak-anak-Mu bertobat Tuhan, teman-teman juga akan ikut bertobat Tuhan. Dan akan terjadi pemulihan di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Dan hati-Mu yang disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Bekerjalah Tuhan di hidup kami, pegang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.